Ucapan Ahok terbukti, keterpilihan Anies adalah momentum kebangkitan mafia migas, jadi waspadalah. Yang saya sampaikan, kalau mengganggu acara B20, mengganggu acara B30, mengganggu tadi yang urusan DME, urusan polipropilin, hati-hati. Pasti akan saya gigit orang itu. Saya tahu yang impor siapa sekarang. Ya, intinya Pak Mul sebagai kepala KSP gitu ya, akan mendukung saya secara penuh agar tujuan presiden semua tercapai itu. Kita udah ada rumusnya semua. Nah, nanti tanya sama Dirut lah. Karena aku kan cuma tuan komisi. Harga tinggi ini karena ada pemain migas gitu Pak. Nanti tanya sama direksi. Kita semua presiden sudah tahu semua, Pak Mul juga sudah tahu. Itu kalian juga lebih tahu lah sebetulnya. Lu mancing-mancing aja. Karena tadi Ahok betul bahwa semua sangat tergantung direksi gitu ya. Untuk melakukan membasmi mafia migas. Nah, yang bisa dilakukan dalam membasmi mafia migas. Jadi mafia migas itu kan sekelompok orang yang dia memanfaatkan kelemahan pengambilan keputusan dan kelemahan tata kelola. Nah, oleh karena itu ya, perbaikan yang dilakukan dalam membasmi mafia migas itu yang pertama adalah mengangkat pemimpin atau direksi yang dia punya integritas. Tidak hanya pada direksi, ya pada level. Artinya harus ada restrukturisasi manajemen. Saya pikir ya. Pantas waktu Ahok masuk ke Pertamina, kadrun kejang. Ternyata begini ceritanya. Sedari awal, Nasdem telah melupakan pentingnya menyeleksi siapa figur yang pantas untuk diusung sebagai capres, yang membuat elektabilitas partainya semakin anjlok. Anies memang populer, tapi apakah seorang Anies cukup layak menjadi capres untuk memerlukan kajian yang mendalam? Secara pribadi saya menilai, Anies bukanlah manusia yang cukup layak mendapatkan dukungan menjadi orang nomor satu di Republik ini, mengingat banyak dosa warisan yang telah ditinggalkannya. Sebagai menteri, dia menjadi orang pecatan, dan sebagai gubernur, dia hanya pandai ngegabrus, sehingga Jakarta menjadi provinsi ibu kota yang tidak diurus secara serius. Dan sebagai seorang intelektual, Anies lebih banyak membual, daripada memanfaatkannya untuk memperbaiki kondisi sosial dengan mempraktikkan simbiosis mutual terhadap masyarakatnya. Sayangnya, posisi Anies saat ini sangat diuntungkan dengan kinerja lembaga anti rasuah KPK yang seperti bebek lumpuh. Terkait indikasi banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran yang sangat kasat mata, hal lain ketidaklayakan jika Anies diusung sebagai calon presiden adalah ancaman stabilitas keamanan negara ke depan. Hal ini dikarenakan kedekatan Anies dengan beberapa kelompok aliran garis keras dan gerakan radikal yang intoleran, seperti kedekatannya dengan organisasi FPI yang sekarang menjadi ormas terlarang. Anies resmi menjadi anggota Ormas Pemuda Pancasila, yang sejarahnya terbentuk dari gangster politik semi-resmi atau preman, yang mendukung pemerintahan Orde Baru Soeharto. Seorang Anies juga punya kedekatan dengan HTI dan napi teroris. Seharusnya Nasdem menyadari partainya bisa lolos parliamentary threshold tidak terlepas dari dukungan yang diberikannya kepada Jokowi dengan jargon pintarnya, yaitu dukungan tanpa mahar. Walau bohong, karena sudah menjadi rahasia umum bagaimana hengkangnya Nasdem dari koalisi pendukung pemerintah dengan membentuk poros baru yang mereka sebut dengan koalisi perubahan seperti saat ini, yang tidak lain dikarenakan lolosnya jabatan posisi Jaksa Agung dari genggaman kader partainya. Banyak yang menilai kalkulasi politik Paloh sebagai ketua umum telah menyikapkan bahwa ambisi yang dimiliki Surya Paloh lebih besar dari keberadaan partainya sendiri. Konfidensi yang nyundul langit telah membuat Surya Paloh hilang kendali untuk bisa berpikir rasional. Dengan latar belakang potensi partainya yang minim, ditambah kesembronoannya mendeklarasikan figur capres yang bertolak belakang dengan karakter kepemimpinan Jokowi telah membuat elektoral partainya semakin anjlok signifikan. Sebagai partai modern dengan background nasionalismenya, Nasdem telah bersikap inkonsisten terhadap filosofi partainya sendiri yang mengusung jargon restorasi, sehingga restorasi yang mengandung makna perbaikan, pemulihan, dan perubahan seperti nama yang digunakan untuk poros koalisi yang digagasnya.
Dicurigai oleh banyak kalangan yang mengatakan bahwa Nasdem sedang berupaya merubah apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini, mengingat tokoh yang diusungnya memiliki gaya kepemimpinan sebagai antitesa dari pemerintah saat ini yang tengah berjuang menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju. Sementara itu, sang badut yang ekstase karena dipicu mimpi besarnya untuk berkuasa sibuk curi start dengan menebar pesona ke sana kemari. Walau hal itu disinggah pihak Nasdem dengan mengatakan bahwa Anies saat ini sebagai orang biasa dan belum terdaftar sebagai capres. Apakah hal ini tidak bisa menjadi bukti bahwa Anies sedang berkampanye? Dan saat ini Nasdem sedang mengalami keterpurukan disebabkan banyak elit dan kader partainya yang hengkang meninggalkannya. Hal ini menyirat secara jelas bahwa sebagai partai berbasis nasionalisme, Nasdem telah menjadi partai yang mengedepankan egoisme ketua umumnya, sehingga ditinggalkan kadernya yang menganggap bahwa Nasdem telah mengkhianati platform partai. Kabar terakhir, Nasdem telah ditinggalkan oleh dua elit partai yang memiliki pengaruh besar di internal partai, yaitu Enggar Lukita dan Siswono Yudhohusodo. Terus terang saya curiga keluarnya elit-elit Nasdem ini sangat erat hubungannya dengan sikap Nasdem yang mengusung Anies sebagai baca presnya, yang kalau kita telisik lebih dalam, dukungan Nasdem terhadap Anies tidak mungkin berdiri sendiri. Saya menduga hal ini ditengarai oleh oligarki yang ingin menjadikan Indonesia sebagai ladang untuk menggeruk keuntungan yang sebesar-besarnya jika Anies menjadi presiden. Bukankah kedekatan Surya Paloh dengan beberapa pengusaha hitam yang menjadi mafia migas sudah menjadi para rahasia umum, seperti Reza Khalid, dan menjadi buronan negara bisa menghadiri gelaran acara Nasdem? Dan ipar Surya Paloh sendiri, Rosano Barak, yang diduga telah merugikan negara sebesar 281 miliar dalam proyek pipanisasi di Pulau Jawa. Jika hal ini benar, maka Indonesia akan menghadapi kondisi yang sangat genting. Hanya satu pilihan yang bisa kita lakukan, menghancurkan Nasdem, berarti menenggelamkan Anies Baswedan yang menjadi boneka oligarki.